Hai, hal tabu nih. Myanmar yang dulunya dikenal sebagai Burma adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang unik. Di samping itu, ada juga sejumlah hal tabu atau pantangan dan larangan serta hal unik yang mungkin perlu diketahui sebelum Anda mengunjungi negara Myanmar atau hanya ingin sekedar tahu untuk menambah wawasan. Berikut adalah beberapa di antaranya yang hal tabu ini rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, jangan mengendarai motor di pusat kota Yangon. Meskipun naik motor merupakan hal yang umum dilakukan di kota-kota Indonesia, namun di kota Yangon terdapat beberapa jalan yang tidak boleh dilalui oleh sepeda motor, dan hal ini wajib dipatuhi oleh semua orang. Oleh karena itu, sebaiknya memahami aturan berkendara di Myanmar, terutama di kota Yangon, agar tidak terjebak masalah dengan polisi setempat karena ketidaktahuan aturan yang berlaku selama di Yangon. Yang kedua, jangan mengenakan longyi tanpa pakaian dalam. Longyi merupakan pakaian tradisional khas Myanmar yang sangat menarik untuk dicoba. Selain itu, orang-orang Myanmar juga senang melihat wisatawan yang mengenakan pakaian tradisional mereka. Namun diperlukan latihan agar bisa mengenakan longyi dengan benar. Jika salah, hal itu bisa menyinggung masyarakat setempat atau bahkan membuat diri sendiri merasa malu. Salah satu hal yang harus dihindari saat mengenakan longyi adalah tidak menggunakan pakaian dalam. Jika dilakukan, tindakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang menyinggung masyarakat setempat. Yang ketiga, jangan pakai sepatu atau kaos kaki di tempat suci. Di Indonesia, masih diperbolehkan mengenakan kaos kaki yang bersih dan tidak berbau saat memasuki masjid. Namun di tempat-tempat suci di Myanmar, seperti pagoda atau kuil, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Biasanya tersedia tempat khusus untuk meletakkan sepatu atau kaos kaki saat akan memasuki tempat-tempat suci di Myanmar. Meskipun begitu, beberapa tempat mungkin terasa tidak nyaman untuk dijelajahi tanpa alas kaki, sehingga perlu berhati-hati ketika berjalan di area tersebut. Yang keempat, dilarang menunjuk menggunakan kaki. Seperti halnya di Indonesia, dan juga yang pernah hal tabu nih bahas tentang negara Thailand dan Kamboja, bahwa menunjuk menggunakan kaki dianggap tidak sopan dan sebaiknya dihindari. Kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang paling kotor. Oleh karena itu, sangat tidak sopan jika kita menunjuk benda-benda religius seperti patung Buddha, manusia, atau benda lainnya menggunakan kaki. Penting untuk diingat bahwa menunjuk dengan kaki merupakan perbuatan yang tidak sopan dan perlu dihindari agar tidak melakukan secara tidak sengaja. Yang kelima, jangan mulai percakapan kontroversial untuk menghindari konflik. Ketika berbicara dengan masyarakat Myanmar yang sebenarnya umumnya ramah, ada beberapa topik perbincangan yang sebaiknya dihindari, meliputi krisis Rohingya, politik, perbedaan etis, mantan rezim militer, dan penistaan agama yang dianggap sensitif di sana. Lebih baik jika topik sensitif tersebut diinisiasi duluan oleh orang asli Myanmar sebagai lawan bicara. Intinya jangan Anda yang memulai percakapan, tapi lebih mending lagi jangan digubris. Jadilah pendengar saja apabila tidak memungkinkan untuk memenangkan perbincangan karena mereka adalah tuan rumah. Yang keenam, jangan sembarangan menggunakan gambar Buddha. Di Myanmar, penggunaan gambar Buddha, apalagi yang tidak pantas, dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Pada tahun 2015, seorang warga negara Selandia Baru dipenjara selama sekitar 10 bulan karena menggambarkan Buddha yang memakai earphone dalam sebuah iklan. Berita tentang kasus ini menjadi headline di beberapa media internasional dan menunjukkan bahwa Myanmar sangat serius dalam menindak penistaan agamanya. Selain itu, gambar Buddha yang dijadikan tato harus ditutupi.
dan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang memuat gambar Buddha di Myanmar. Selain itu, sebaiknya jangan melakukan pose yang tidak pantas di dekat patung Buddha. Yang ketujuh, jangan asal foto para biksu. Destinasi wisata di Myanmar adalah surga bagi wisatawan yang ingin memburu foto terbaik. Terdapat ribuan stupa dan pagoda yang cantik dan artistik, yang tampaknya selalu meminta untuk diabadikan sebanyak mungkin. Namun penting untuk tetap menghormati tempat-tempat tersebut karena dianggap sakral oleh penduduk setempat. Selalu perhatikan posisi Anda saat mengambil foto, terutama saat umat sedang melakukan ritual ibadah. Para biksu seringkali berjalan-jalan di sekitar tempat-tempat tersebut. Sangat menggoda untuk difoto juga ya. Namun jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil gambar mereka. Meskipun mereka mungkin tidak menyadari bahwa Anda sedang memotret mereka, tetaplah menghormati mereka dengan meminta izin terlebih dahulu. Yang kedelapan, jangan lupa berpakaian sopan dan pantas saat memasuki daerah pagoda dan sejenisnya. Pagoda adalah tujuan utama wisata di Myanmar yang dianggap sebagai tempat yang sangat sakral. Sebelum memasuki area tersebut, penting untuk mengenakan pakaian yang pantas, yaitu jangan mengenakan celana pendek atau baju dengan lengan pendek, dan selalu membawa selendang ya. Saat memasuki altar atau ruang doa, berikanlah ruang yang cukup bagi mereka yang datang untuk berdoa, dan hindari membuat kegaduhan karena beberapa orang yang datang untuk melakukan meditasi yang butuh ketenangan. Yang kesembilan, disarankan untuk menghindari tindakan apeksi di ruang publik. Myanmar adalah negara yang konservatif, sehingga warga setempat masih merasa tidak nyaman dengan tindakan afeksi atau mempertunjukkan sayang-sayangan yang dilakukan di tempat umum. Jika Anda bepergian dengan pasangan, selalu penting untuk menjaga sikap terutama saat berada di tempat-tempat yang dianggap suci. Yang ke-10, dilarang menepuk kepala orang lain di Myanmar. Seperti halnya di Thailand dan di Kamboja yang lebih dulu hal tabu dibahas, di Myanmar juga soal hal ini dianggap sebagai hal yang tabu. Masyarakat setempat menganggap bahwa kepala merupakan salah satu anggota tubuh yang paling suci dan keyakinan ini berakar dari ajaran spiritual Buddha. Oleh karena itu, penting untuk tidak pernah menyentuh kepala orang lain secara sengaja, karena tindakan ini dianggap tidak sopan. Yang ke-11, jangan heran melihat wanita menggunakan sesuatu bedak seperti lumpur di wajah mereka. Kalau di Indonesia, utamanya pada zaman dahulu, biasanya dinamakan bedak basah. Dan hal ini sebenarnya masih bisa kita lihat ya, apalagi di desa-desa. Nah, kalau di Myanmar, itu juga termasuk bedak yang berupa obat kecantikan alami, berbentuk pasta, dan berwarna agak kekuningan. Obat alami ini terbuat dari kulit pohon kayu kanaha yang mereka percaya bagus untuk kesehatan kulit, utamanya kulit wajah. Yang ke-12, jangan heran cara memanggil pelayan di Myanmar mirip bila kita memanggil kucing atau mirip suara ciuman. Contohnya mungkin seperti ini nih. Nah, seperti itu ya. Dan kadang memanggil pelayannya itu hingga 3 kali. Yang ke-13, jangan heran bentuk cerutu Myanmar. Cerutu lokal di Myanmar atau dikenal dengan nama chiot, ukurannya terbilang besar dan berwarna agak hijau. Hal itu karena cerutunya digulung dengan menggunakan daun pohon kanalpet dan bumbu kayu kering, lalu dilapisi dengan bahan yang bercita rasa manis dan dibalut madu nanas. Yang ke-14, orang hamil dilarang makan pisang dan cabai rawit. Mitosnya, wanita hamil yang makan buah pisang, alhasil bayinya akan menjadi terlalu besar. Dan apabila makan cabai rawit, maka bayinya tidak akan punya rambut. Itulah hal tabu dan unik yang ada di Myanmar. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan hal tabu dan unik lainnya. Semoga bisa menambah wawasan dan kita ketemu di hal tabu unik lainnya.